pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Dan beliau termasuk dari keturunan Nabi SAW. Dari jalurnya Maulana Ishaq, saudaraan dengan pendiri Muhammadiyah. Yang mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, tanggal 18 November tahun 1912. Nasabnya sama-sama mengerucut pada Maulana Ishaq. Kalau antum urutkan, misal kita mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu. Dua-duanya belajar di Kiai Haji Soleh Darat di Semarang, kemudian berangkat ke Mekah untuk belajar. Nama aslinya Muhammad Darwish. Sepulang dari sana ganti nama jadi Ahmad Dahlan, diberikan petunjuk kebaikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Taib, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim nama aslinya Pangeran Benawa atau dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Bin Abdullah dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdul Fattah bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Raden Ainul Yakin bin Maulana Ishaq. Bertemu di Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini anak pertama dari Syekh Ahmad Jumadil Kubra, seorang dai dari Mesir yang menyebarkan risalah Islam di Nusantara. Ya, sampai beliau wafat, makamnya sekarang ada di daerah Semarang, ya, yang perbatasan mau ke Demak, dekat arah ke jembatan itu. Dia ada masjid di sana yang kubahnya masjidnya warna hijau, kubahnya warna emas kuning. Di sini ada 3 gerai ATM, ya. Ada CMB Niaga, ada BNI, ada Mandiri. Tum lurus. Nah, ini makamnya di sini, belok kiri. Ini ke Demak. Dari Demak, Kudus, Pati, Rembang, Lasem sana, Tuban. Tayyib. Lihat siapa Ahmad Jumadil Kubra. Beliau keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir anaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Husain. Al-Husain adiknya Hasan. Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib suaminya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra siapa? Putri Rasulullah SAW. Ya, nanti anak yang kedua dari Ahmad Jumadil Kubra ini, saudaranya Maulana Ishaq, adalah Syarif Abdullah. Syarif Abdullah nanti menikah dengan Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim? Adalah anak kedua dari Prabu Siliwangi yang menikah dengan Nyai Subang Larang. Di tahun 1423 melahirkan anak pertama namanya Walang Sungsang, ganti nama jadi Abdullah Iman. 1426 lahir anak kedua namanya Rara Santang, diganti nanti namanya menjadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim. Kemudian anak ketiga namanya Raja Sengara, lahir tahun 1427. Nah, ini 2 orang pertama anaknya kemudian haji ke Mekah. Saat haji itulah kemudian bertemu dengan Syarif Abdullah. Di situ merasakan rasa sayang, rasa senang. Kemudian di Pinang ini Syarifah Mudaim dinikahilah di situ, tidak pulang ke tempatnya di Nusantara, diajak ke Mesir. Sampai di sana melahirkan seorang anak diberi nama dengan Syarif Hidayatullah. 20 tahun tinggal di sana, belajar pada para ulama di sana, termasuk Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pulanglah kemudian menengok kepada kakeknya. Kakeknya memberikan daerah di Gunung Jati sampai dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Abdullah Iman pulang ke Lemah Wungkuk. Di Lemah Wungkuk itu banyak etnis bertebaran. Ada etnis Arab, ada Cina, ada lokal. Gabungan keseluruhannya, campuran dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Kebiasaannya kadang-kadang suka bikin terasi dari rebon. Jadi udang dari laut yang kecil-kecil diambil, digabungkan dengan airnya diperas, air bahasa lokal disebut dengan cai, ngambil rebon, Cirebon. Sampai sekarang jadi Cirebon. Carubannya ada di daerah Lasem. Jadi kalau setelah Rembang, Anda masuk Lasem sekitar 10 menit, sebelum Masjid Agung sekitar ada 50 sampai 150 meter, itu sebelah kiri ada pantai, belok kiri ke situ ada daerah Caruban, pantai Caruban. Sampai sekarang masih ada. Halo? Ah, itu ya? Baik. Itu masih nyambung. Informasi tadi Anda bisa lihat di bukunya Apis Sejarah. Karya Profesor Ahmad Mansur Surya Negara. Beliau profesor sejarawan muslim, sekarang masih ada, guru besar di Bandung, di UNPAD, Universitas Pajajaran. Ya, masih ada. Lihat cetakan yang pertama, terbitan Surya Diningrat, warnanya hitam, halaman 347, posisi paling kiri di pertengahan. Yang cetakan keduanya hardcover, ya, terbitan Surya Madani. Yang pertama Surya Madani, kedua Surya Diningrat. Ya. Pertama tadi saya ralat Surya Madani, kedua Surya Diningrat. Apa kaitan dengan pembahasan kita? Sampai ke Haji Hashim bin Asy'ari itu, saking cintanya dengan datuknya, itu mempraktikkan kecintaannya. Beda dengan nanti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Cintanya mempraktikkan dengan cara yang berbeda. Beliau menulis 19 kitab. Dari 19 kitab ini, lihat kitab ke-8-nya. Namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Di situ dikisahkan oleh beliau bagaimana Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai dan dikenal dengan nama Muhammad itu. Kata beliau, tiba-tiba terpisahlah seorang anak kecil yang sedang murung.
Karena tidak mau bermain dengan kawannya. Teman-temannya main dengan senang, pakaiannya bagus, mainannya baru dan sebagainya. Allahu Akbar. Tiba-tiba lewat Rasulullah. Lihat Muhammad. Kenapa diberi nama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Astahyi, saya malu." Kenapa? Saya nggak punya baju yang bagus, nggak punya mainan seperti mereka. Malu saya main dengan mereka. 5. Kenapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ayah yang merawatmu, Hasan dan Husain jadi saudaramu, dan Fatimah jadi saudarimu. Anak ini tiba-tiba langsung bergerak gembira mengatakan, "Bahaya Rasulullah, ya." Begitu dia mengatakan iya, Nabi langsung membawanya, mengganti pakaian dengan pakaian yang paling baru. Carikan mainan yang terbaik. Kata Nabi, bergabung dengan mereka. Begitu dia datang ke tempat anak-anak tadi, dia bawa mainan baru. Dia pakai pakaian baru. Sampai anak-anak tadi kaget mengatakan, min aina? Dari mana semua ini? Dikisahkan kata anak ini, ayah saya meninggal. Kata Nabi, maukah engkau jadikan saya sebagai bapak yang merawatmu, Hasan Husain saudaramu, Fatimah dan saudarimu? Diberikan saya pakaian ini, pakai mainan ini dan sebagainya. Masya Allah. Apa kata anak-anak ini ketika mendengar kata-kata tadi? Kata mereka, ya laita abauna syuhada. Duh, kenapa bapak kami nggak meninggal juga?